setelah keruntuhan kerajaan Majapahit, membawa kisah tentang sosok bernama Sabdo Palon Nyoyo Genggong. Ia dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai sosok historis yang memiliki hubungan dengan kekelaman dan keruntuhan Majapahit. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Sabdo Palon hidup di masa Brawijaya V atau Bre Kertabumi. Ia merupakan tokoh legendaris yang dipandang sebagai pandita dan penasihat Brawijaya V. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Pujangga Ronggo Warsito. Adapun bait ramalan tersebut dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini. Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Sabdo Palon menjawab, aku ini Sabdo Palon, pamomong tanah Jawi sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismaya Jati, atau dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Syekh Subakir berkata, berarti Kisanak ini adalah danyang tanah Jawa ini? Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir dari Syam Persia. Sabdo Palon kemudian bertanya, ada hajat apa gerangan jenengan di Korawuh di tanah Jawa ini? Syekh Subakir menjawab, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon berkata, ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir menjelaskan, baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik dari Yang Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa alim ke tanah Jawa ini. Orang alim ini adalah sebangsa pendita, brahmana dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut dengan ulama. Sabdo Palon kembali bertanya, jadi jenengan tiko ini termasuk ulama tadi? Syekh Subakir kemudian menjelaskan, ya, saya salah satu ulama yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan warah suci Amedar, agama suci, yaitu agama Islam. Sabdo Palon melanjutkan pertanyaannya, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir kemudian menjawab, biarkanlah Kawula Dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa yang lebih paham bahwa sebelumnya agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini? Di sini sudah ada kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palon pun menjawab, secara ringkas kepercayaan Jawa begini, manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinaya ngopo. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga meyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Syekh Subakir kemudian berkata, nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Sejatinya di balik semua yang mewujud ini
ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan, dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbauri budi pekertinya. Sabdo Palon kemudian berkata, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebut jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tidak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Syekh Subakir kemudian berkata, izinkan kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Sabdo Palon kemudian menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir kemudian bertanya, apa kiranya syarat itu wahai Sang Danyang tanah Jawa? Sabdo Palon kemudian memaparkan syarat-syaratnya. Yang pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan tempat ngibadah, buatlah bangunan luarnya nampak gaya Hindu, Jawa, walau isi dalamnya Islam. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Yang keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu. 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat guru-guru. Syekh Subakir kemudian menanggapi, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Itulah dialog percakapan yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Yang jelas kisah ini mengandung filsafat yang luar biasa. Jika kalian suka video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikan ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.